Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umru dunya waddin wassalatu ala asrofi anbiyal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Arya Endang Kurniawan, NIM 2130401036. Oke, dalam video ini merupakan ujian akhir semester saya di mata kuliah Psikologi Sastra dengan dosen pengampu Ustazah Isnani Rahmawati M. Hum. Baiklah, di sini saya mendapat tugas video dengan judul Analisis Klasifikasi Emosi Cinta Tokoh Laila dalam novel Al-Arwahu Al-Mutamarridah karya Khalil Gibran, Psikologi Sastra Teori David Craig. Saya mendapatkan video ini dari Google Scholar dari Rizkia Hoirina dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke. Sebelum itu, siapa itu David Craig? David Craig adalah seseorang psikologi eksperimental dalam sosial Yahudi Amerika yang mengajar di University of California, Berkeley. Sepanjang pendidikan dan usahanya, Craig bersama banyak psikolog termasuk Edward Tolman, Carl Leslie, dan Tracy Lickard. David Craig ini, beliau juga belajar berguru dengan Sigmund Freud. Oke, David Craig lahir pada tanggal 27 Maret 1909 di Rusia. Oke, dia meninggal pada tahun 14 Juli 1977 di Berkeley, California, Amerika Serikat. Di Amerika. Oke. Pendahuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter emosi dalam novel Al-Arwahu Al-Mutamarridah dengan menggunakan teori David Craig. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa ada 3 temuan klasifikasi emosi cinta yang terjadi pada Laila, salah satu tokoh di Al-Arwahu Al-Mutamarridah karya Khalil Gibran dengan tema Maja'u Al-Urusi. Teori David Craig terkait dengan psikologi emosi sastra yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, emosi dasar yang berkaitan dengan, yang kedua, emosi yang berkaitan dengan stimulasi sensorik, yang ketiga, emosi yang berkaitan dengan penilaian diri sendiri, dan yang keempat adalah emosi yang berkaitan dengan orang lain. Teori ini sangat sesuai untuk membeda klasifikasi emosional karakter utama Laila dalam novel Al-Arwahu Al-Mutamarridah. Ini menunjukkan bahwa klasifikasi emosi telah dirinci oleh Craig sebagaimana dibuktikan dengan kutipan baru, sehingga penelitian ini mengkonfirmasi keberadaan pemikiran Craig tentang emosi. Oke. Kita langsung saja ke novelnya. Al-Arwahu Al-Mutamarridah. Penulis akan membahas karya sastra yaitu novel yang berjudul Al-Arwahu Al-Mutamarridah karya Khalil Gibran. Novel kalau di dalam bahasa Indonesia yang berartikan jiwa-jiwa pemberontak, atau dalam bahasa Arabnya disebut Al-Arwahu Al-Mutamarridah karya Khalil Gibran, merupakan novel yang mengisahkan tentang cinta, pengorbanan, serta hati yang dibutakan oleh kekuasaan. Novel ini diterbitkan di New York pada tahun 1908. Oke, novel Al-Arwahu Al-Mutamarridah karya Khalil Gibran memiliki beberapa makna. Yang pertama, karya itu mengungkapkan lebih jelas semangat feodalisme yang membuat orang miskin semakin sengsara karena mengikatnya kesenjangan antara kelas sosial. Kedua, karya ini memiliki semangat moral yang diyakini oleh Khalil Gibran, yaitu kebijakan, keampuhan, dan cinta kasih menjadi garis-garis besar hubungan sosial antara warga negara dan pemerintah. Khalil Gibran dikenal sebagai seorang sastrawan. Yang keenam, ia juga disebut sebagai orang yang humanis. Karya Khalil Gibran yaitu
banyak. Yang pertama Sang Nabi, yang kedua ada Sayap-sayap patah dan Jiwa-jiwa pemberontak adalah karya novel yang paling monumental. Al-Arwahu Al-Mutamarridah yang artinya jiwa-jiwa pemberontak. Di dalam novel tersebut ada beberapa judul tema, yaitu yang pertama ada Al-Warda Al-Hani, Maja'u Al-Urusi, Surahi Al-Kuburi, dan Khalilul Kafiri. Adapun genre karya sastra yang terdapat dalam novel tersebut adalah prosa dan cerita yang dibawakan termasuk ke dalam cerita fiksi terbentuk teks naratif. Novel ini muncul pada tahun 1908 di negara Lebanon, tepatnya di Beirut. Karena kondisi sosial berlangsung pada tahun tersebut menuntut semua orang harus tunduk terhadap kekuasaan pemerintah. Tekanan dari para penguasa pemerintah memaksa terjadinya kedugaan rakyat. Kedugaan tersebut mampu merubah ajaran suci Tuhan melalui para nabi menjadi belenggu umat beragama. Parahnya, belenggu tersebut tidak hanya membelenggu urusan keagamaan semata, namun menyediakan pemahaman terhadap perasaan manusia, khususnya cinta dimiliki oleh seseorang. Demikian pula halnya dengan kondisi sosial dalam cerita Al-Maja'u Al-Urusi. Masyarakat sekitar merupakan penganut agama yang taat. Hal ini terlihat dalam ritual pernikahan Laila dengan suaminya yang kental dengan proses pernikahan umat Kristiani. Laila berhadapan dengan kenyataan yang mengharuskan menikah dengan laki-laki tanpa dasar cinta. Kondisi sosial yang bersanding dengan suaminya sekalipun batinnya tertekan dilihat, dan dari kondisi sosial tersebut muncul beberapa akibat. Salah satunya adalah muncul psikis yang dimiliki beberapa tokoh. Alur cerita dalam novel ini memiliki hubungan dengan psikologi sastra, adalah kajian yang menelaah cerminan psikologi kepribadian para tokoh, terutama tokoh Laila, yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang sehingga pembaca dapat merasakan kondisi problem psikologi dari tokoh dalam novel tersebut. David Keats membagi teori emosi menjadi 4 bagian. Yang pertama, emosi dasar, yaitu seperti terkejut, takut, senang, dan sedih. Yang kedua, emosi yang berhubungan dengan simulasi sensorik, yaitu seperti rasa sakit, kenikmatan. Itu merupakan emosi yang berhubungan tentang stimulasi sensorik. Oke. Yang ketiga adalah emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sendiri, seperti sukses dan gagal. Yang keempat, emosi yang berhubungan dengan orang lain, seperti cinta dan benci. Setiap individu pasti memiliki emosi yang berbeda setiap harinya. Emosi yang terjadi pada individu akan berkembang secara terus-menerus. Selanjutnya, perasaan dan emosi. Perbedaan emosi dan perasaan dapat dilihat dari suatu keadaan yang terjadi. Perasaan adalah pengalaman yang terjadi, yang dialami oleh setiap individu, terjadi akibat adanya rangsangan eksternal. Rangsangan tersebut disebabkan oleh perbedaan keadaan jasmani seseorang. Emosi adalah suatu keadaan yang terangsang bisa mencakup perubahan-perubahan yang disadari oleh individu. Emosi juga dapat diartikan sebagai perasaan yang melibatkan fisiologi dan perilaku yang tampak. Oke, pembahasannya. Adapun klasifikasi emosi cinta yang terjadi pada salah satu tokoh, yaitu Laila. Wanita tersebut mencintai kekasihnya. Laila ini mencintai kekasihnya. Dia memiliki kekasih, meskipun ia telah menikahi seseorang yang dia tidak cintai. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data, yaitu dari kalimat cerpen dalam novel Al-Arwahu Al-Mutamarridah karya Khalil Gibran yang bertema Maja'u Al-Urusi. Di bawah ini klasifikasi data emosi cinta terjadi pada Laila. Secara jelas, emosi cinta terdapat pada kalimat li'anna dalam
cerpen ini ada penggalan kata li'anna ya alhabu allazi mazat ruhi biruki hiya aqwa min yadi alhani allati aslamtu jasadi ila masyiah al-arsy. Kalimat ini menceritakan bahwa Laila memperjuangkan cintanya, bahwa ia masih mencintai kekasihnya yang bernama Salim. Jadi si Laila ini masih mencintai kekasihnya yang dulu, yaitu yang bernama Salim. Tetapi Salim mengatakan bahwa ia berpura-pura tidak mencintai lagi dengan Laila karena Salim beralasan bahwa si Laila sudah menikahi pria lain. Emosi cinta yang ditunjukkan oleh Laila yaitu saat dirinya meninggalkan Salim dan lebih memilih pria lain. Dapat dijelaskan kembali bahwa cinta Laila terhadap Salim tidak akan pernah tergantikan. Seperti kalimat berikut, Haqat tawaqqatu zuraihi unaika unikika fala tahalluhuma al-quwati wa qaribtu nafsi ila nafsika fala yufarrikuhuma al-mautu. Emosi cinta terjadi saat hubungan Laila yang diuji meskipun raganya memilih pria lain, tetapi hatinya, pengorbanannya, serta mautnya akan bersama kepada pacarnya, kekasih hatinya, yaitu Salim. Adapun bukti kalimat bahwa si Salim ini masih mencintai si Laila sampai sekarang, yang artinya langsung saja ya, sekarang mendekatlah. Hidup ini ternyata lebih lama dari maut, dan maut lebih lama dari cinta. Dapat disimpulkan bahwa cintanya Laila tidak dapat dipungkiri. Dalam hal tersebut bahwa rasa cinta yang dimiliki sepasang kekasih akan memperjuangkan rasa cintanya meskipun salah satu pasangan telah melakukan kesalahan yang besar. Penelitian ini saya menyimpulkan adanya temuan 3 klasifikasi data emosi cinta yang terjadi pada Laila dalam novel Al-Arwahu Al-Mutamarridiyah karya Khalil Gibran yang bertema Majja'ul Al-Arusi. Pertama, li'anna itu yang menceritakan cintanya Laila tidak dipungkiri kepada Salim. Kedua, tindakan tokoh Laila yang telah membunuh kekasihnya karena Salim tidak mengakui bahwa ia masih mencintainya. Emosi cinta yang dimiliki Laila sangat begitu mendalam sehingga melakukan tindakan keji, yaitu membunuhnya. Dalam arti membunuh di sini bukan berarti membunuh, tetapi meninggalkan. Seperti penggalan kalimat huwa habibi wa qad qataltu li'annahu habibi. Beberapa data menunjukkan emosi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa klasifikasi emosi sudah dirinci oleh Critch terbukti lewat kutipan novel, sehingga peneliti menegaskan adanya kebenaran pemikiran Critch mengenai emosi. Hal ini sekaligus membuktikan novel memuat kekayaan estetika klasifikasi emosi tokoh utamanya, yaitu di dalam novel ini Laila sudah sangat bagus dalam mengkaji dengan teori David Critch. Mungkin itu saja dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya memohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.